Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini, sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, mari sediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih. Pagi ini kami dapat memasuki hari yang baru ini Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami melangkah di hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Allah yang akan saya sampaikan kepada kita sekalian dengan satu tema, pengurus dari kasih karunia. Mari kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah saya baca bagi kita sekalian pagi hari ini, kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu kita adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa saudara, saya, kita semua adalah satu bagian dari pengurus dalam satu pelayanan. Pengurus yang karena anugerah Allah, pengurus yang karena kasih karunia Allah, kita ada dan diberikan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, mengelola pekerjaannya. Kita harus menyadari bahwa sebagai pengurus kita adalah pelayan-pelayan yang melayani dalam satu rumah. Rumah yang besar, yaitu apa? Di dalam sebuah gereja. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena anugerah Allah, hanya karena kemurahan Allah, maka kita diberikan satu jabatan atau satu tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengurus di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita kuat, itu bukan karena kita bisa, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Semata-mata karena pemberian Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yaitu sebagai pengurus yang baik, kita harus melayani sesuai dengan karunia yang Allah anugerahkan bagi setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus menyadari bahwa setiap kita punya karunia yang berbeda. Setiap kita punya talenta yang berbeda, satu dengan yang lain. Nah, tujuan dari setiap karunia yang diberikan kepada kita adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Di dalam ayat yang ke-11a, kita memperhatikan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya,
Kita diberikan karunia berbeda satu dengan yang lain. Untuk kita saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing. Melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa setiap talenta, setiap karunia adalah kemampuan yang Tuhan beri bagi kita. Sehingga kita harus pakai itu dengan benar. Kita harus pakai itu dengan baik. Karena setiap talenta, setiap karunia, setiap kemampuan yang diberikan kepada kita tentunya bertujuan untuk kita pakai melayani Tuhan sebagai seorang pelayan yang baik, sebagai seorang pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dengan kita memanfaatkan talenta dan karunia itu, maka kita dapat memberikan yang terbaik di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Yang ketiga yang bisa kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yaitu sebagai pengurus yang baik, mari kita melakukan segala pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11b dari 1 Petrus 4 ini kita belajar bersama-sama, dikatakan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, kadangkala di dalam kita melayani, dalam kita melakukan pekerjaan di dalam pekerjaan Tuhan, kadangkala ada godaan-godaan yang mungkin bisa saja datang dalam hidup kita. Godaan supaya apa? Supaya kita diberikan sebuah apresiasi mungkin. Godaan untuk kita mencuri kemuliaan Allah. Godaan supaya apa? Kita menerima pujian dari manusia. Ada godaan ketika kita kecewa mungkin karena kita tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan kita diingatkan bahwa saudara dan saya, kita hanya seorang pelayan. Kita hanya seorang pengurus. Kita hanya seorang hamba. Itu sebabnya kita harus melakukan apa yang dapat kita kerjakan. Apa yang dapat kita buat bagi Tuhan, bagi pekerjaannya. Dengan satu motivasi, biarlah semua yang kita kerjakan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan. Karena hanya Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Tuhan yang punya kekuasaan. Dia yang layak menerima semuanya. Itu bukan saudara, bukan saya. Kita hanya pelayan, kita hanya pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan berkati di sepanjang hari ini. Teristimewa, karuniakan sehat dan kuat baru bagi setiap kami. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.